Gimana kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat Pak. Jadi sekarang kita sudah berada di pendampingan individu. Tujuannya itu ya, bagaimana pembelajaran penekasan perubahan kadang terutama hari ini salah satu fokusnya adalah bagaimana fasilitasi diskusi bersama teman-teman di SMP di sekolah ini. Mungkin itu sebentar kita diskusi sebelumnya kita ini dulu cerita dulu wawancara tentang yang pertama refleksi tentang lingkungan belajar. Bisa diceritakan mungkin yang kita alami selama 1 bulan ini setelah PD1 dulu. Setelah satu berarti kita berada pada modul 1.3 dan 1.4, dimana kalau berbicara tentang lingkungan belajar di situ secara tidak langsung karena kita sudah belajar materinya ini dari tema modul 1.3 itu tentang isi. Ngerti kemarin itu karena kita sudah buat bagian, kita sudah merancang itu apa yang sudah saya melihat apa yang sudah positif di sekolah. Kemudian saya buatkan itu katanya bagiannya kemarin, dan alhamdulillah dari bagian ini betul-betul itu mengharapkan kita memunculkan ide-ide, bukan hanya visi tapi ide-ide, muncul lagi ide-ide baru. Kemudian lanjut ke modul 1.4 budaya positif ini sebenarnya di situ saya langsung merefleksi bahwa apa yang saya lakukan selama ini banyak sebenarnya kekeliruan yang sebenarnya yang terjadi pada diri saya sebagai seorang pendidik, terutama masalah posisi kontrol. Yang ini posisi kontrol yang saya dapat ada 5, hukum ada pembuat sampai salah. Sebenarnya ternyata saya berada di posisi itu, dan kadang juga saya sebagai teman kalau seperti pada saat saya berada sebagai wali kelas, kadang-kadang ada anak-anak yang bermasalah. Saya biasa bersama dengan guru BK itu bagaimana caranya, apalagi kita SMP masih ada rujukan juga di situ, meskipun ada yang berhasil ada yang tidak, tapi lagi-lagi di situ saya merasakan ada manfaat juga kan. Ternyata itu tidak berhasilnya itu karena ada posisi kontrol lain yang bisa saya ambil seperti pemantau, seperti manajer. Jadi itu sementara yang saya alami sekarang, bagaimana caranya posisi kontrol saya ini yang dan dari pengalaman kemarin itu bisa bergeser ke paradigma baru seperti posisi manajer. Apalagi ada lagi materi restitusi, kemudian di demonstrasi kemarin kita diajarkan bagaimana kita menstabilkan identitas, validasi kesalahan dengan keyakinan. Dan ini ke depan insyaallah karena ada aksi nyata, ada diseminasi. Jadi sebelum diseminasi rencananya ini sudah saya rancang bagaimana saya melakukan nyata di dalam kelas. Pertama mungkin saya akan ambil kelas saya karena saya wali kelas, saya akan membuat saya rancang mungkin setelah kegiatan P2 ini langsung bergerak. Ya, terima kasih itu saya. Kalau yang modul 1, PD1, 1, PD2, 1, PD3 kan selesai sudah sampai aksinya kan, kecuali ada 1.4 yang belum. Nah, kalau dari ketiga modul ini 1.1 sampai 1.3 bagaimana penerapan dari praktis? Kalau
berbicara tentang Kanada tiga model sudah yang sudah tuntas yang aksinya tadi ya toh. ya sudah ada secara ternyata setelah aksi nyata itu memang aksi nyata bukan hanya menuntaskan tugas tapi bagaimana caranya ada tindak lanjutnya secara kontinu konsisten. Contoh pada modul 1.1 kita berbicara tentang filosofi pendidikan, bagaimana caranya kita memenuhi atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Kita berbicara bagaimana caranya kita berpihak pada murid. Jadi kalau dalam proses pembelajaran untuk 1.1 keseharian saya menggunakan pembelajaran yang tidak student center tapi teacher center tapi student center. Contohnya pengaplikasiannya karena kemarin metode ceramah dari sumber belajar itu hanya dari guru, sekarang kayak metode jam yang membuat aktif siswa di dalam kelas. Jadi kita mengajak siswa untuk interaktif di dalam kelas. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Jadi anak-anak juga merasa antusias dan kayaknya bisa dibilang bahasa kasarnya kecanduan. Kapan lagi main gamenya Pak? Jadi itu modul 1.1. Kalau 1.2 kemarin itu 1.2 tentang peran dan nilai. Jadi di situ juga ada hubungannya dengan yang pertama tadi, tindak lanjutnya di situ. Hanya kita di situ bagaimana mengembangkan kolaborasi, bukan hanya di situ bukan hanya saya sebagai pribadi saya secara mandiri, ada juga di minimal kita memberikan terus ada di situ. Dan itu juga kemarin pengimplementasian di dalam komunitas belajar, ada komunitas belajar. Di situ guru-guru saling berbagi apa yang didapatkan. Jadi di situ nih, karena kebetulan saya juga sebagai sekretaris Kongres yang memanage itu kegiatan Kongres. Kemarin ada dua praktik baik dari guru yang saya gunakan juga, karena di situ ada nilai barang inovatif, nilai inovatif. Jadi dia tidak hanya luring. Saya pakai daring, saya pakai permen. Kemarin itu teman-teman juga antusias mengikuti karena bukan lagi kita kan ini guru-guru punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau pakai luring biar di rumah masing-masing bisa melaksanakan kegiatan itu ya. Itu modul 1.1. Nah 1.3 kebetulan kemarin mungkin Ibu sudah menyaksikan juga, datang pada saat pendampingan pertama. Ada pengimplementasiannya juga kemarin Ibu diundang kegiatan P5 kemarin. Saya sebelum pelaksanaan P5 itu memang sebelum ada kegiatan CGP ini memang sudah ada sebenarnya rancangan. Nah itu kemudian saya implementasikan lagi di Bagja, bagaimana prakarsa perubahan. Kemarin saya pakai prakarsa perubahan itu melalui P5. Kemudian kemarin saya susun Bagjanya mulai B sampai A. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Lagi-lagi kolaborasi di situ, karena kegiatan besar seperti P5 itu bukan hanya kegiatan satu hari, tapi kegiatan bisa dibilang jangka menengah, bukan jangka panjang, menengah. Karena dia satu semester
ikhlaskan dia berjalan. Jadi di situ kalau tidak ada kolaborasi, kita sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak dan guru-guru lainnya juga, fasilitator lainnya, itu tidak bisa berjalan kegiatan kalau tidak ada kolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau tadi kan sudah bicara tentang kegiatan di komunitas pertanyaan saya ya, itu komunitas yang kita kembangkan memang yang sudah ada, kita buat baru lagi tidak ya, yang sudah ada yang dilanjutkan. Jadi kan kalau bercerita tadi kita sebagai sekretaris di sini, tentu tidak lagi pelajaran pasti akan bermanfaat. Berarti memang begitu saja diidentikan. Kalau seumpama terkait komunitas kan sudah ada memang beberapa kegiatan. Nah, ada mungkin satu kegiatan. Kalau tadi kan lebih kepada bagaimana pengembangan guru-guru. Kalau misalnya yang langsung bersentuhan dengan siswa, ada, tapi tadi sempat saya bisa dicerita pengembangan kan. Ini kalau pengembangan kemarin sebenarnya kan setiap guru, karena di sini di sekolah kita itu termasuk dari sekolah penggerak, di situ ada memang program yang bersentuhan langsung dengan siswa ya, karena itu langsung terdeteksi di rapor pendidikan. Jadi sudah ada sekitar 3 tahun sudah bergerak atau yang terakhir semester ini programnya sudah selesai. Jadi 3 tahun itu ada di rapor pendidikan itu ada yang biasa itu mengalami naik turun itu literasi dan di sinilah kemarin ada program-program yang dibuat di sekolah yang kita diskusikan penerapannya. Jadi mungkin juga bisa berkali dulu ada madu-madu itu di setiap kelas. Setiap guru itu kan kemarin pada malam itu kalau kita berbicara literasi itu langsung bahasa Indonesia, atau kalau kita berbicara guru matematika, tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi semua mabes menerapkan atau mengintegrasikan pembelajarannya dengan numerasi, dengan literasi numerasi. Jadi kalau khusus saya kemarin numerasinya karena saya kebetulan juga informatika kemarin itu untuk matematika kan, untuk matematika sudah pasti ini ada numerasinya Bu. Jadi untuk literasinya kemarin itu saya ajak sambil langsung 3 Bu, bukan hanya numerasinya literasinya langsung ada 2, literasinya juga literasi digital juga ada, karena kita itu yang dikembangkan. Jadi ini yang sementara teman-teman juga untuk kedepannya, kalau ini semester depan karena banyak program-program yang dijalankan kemarin, jadi ini program disisipkan insya Allah, karena baru sekitar 1-2 guru mungkin yang sudah berjalan untuk literasinya. Jadi untuk kedepannya ini karena komunitas belajar itu lagi-lagi praktik baik tadi itu, jadi sudah ada yang sudah bisa menginspirasi kita. Jadi mungkin guru-guru lain ini bisa berbuat lagi dengan inovasinya sendiri dari inspirasi yang sudah ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita integrasi semua guru, bukan hanya gurunya sendiri, tapi bisa kolaborasi mungkin itu.
dukungan sampai hari ini. Dukungan sampai alhamdulillah Semakin baik. baik. Iya. Hanya kadang saya apa ya teman-teman ini, terutama di teman-teman kemarin pada saat ada peristiwa, alhamdulillah apa yang saya khawatirkan kemarin pada saat apa pemberitahuan perubahan jadwal ini langsung kayak panik Bu sebenarnya, bagaimana tentang berubah yang sampai teman-teman sendiri, apalagi sekarang ini proses sedang kesibukan. Tapi alhamdulillah kalau dukungan dari mereka alhamdulillah saya menanyakan apakah siap, alhamdulillah siap. Bahkan teman-teman itu bilang apa kira-kira yang bisa dibantukan kalau teman-teman apalagi buat kepala sekolah. Jadi lagi-lagi kalau bukan dari kepala sekolah mungkin kalau juga tidak antusias lagi karena bukan lagi-lagi ini bukan kegiatan individu saya yang menurut kepala sekolah, karena sempat semuanya kegiatan itu kegiatan individu, tapi bagaimana akan berdampak langsung. jadi sebagai istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang itu influencer di sekolah. Bagaimana cara kita menginfluence, kita istilahnya menyebar virus kan begitu. Jadi setelah ini, setelah kegiatan CDPJ ini saya mudah-mudahan ada ke depan juga. Oke, kalau tantangannya apa? Ada tantangan hambatan saat belajar sampai sejauh ini. Tantangan yang perubahan jadwal. Perubahan jadwal soalnya kalau kan kemarin kita berbicara di depan itu rata-rata CDP pasti kan manajemen waktu. Tapi alhamdulillah saya mulai mungkin terbiasa dengan kepadatan, jadi tidak terlalu. Hanya ini kemarin ditambah lagi dengan tantangan baru lagi dengan perubahan jadwal, jadi agak-agak apa lagi shock lagi. Tapi kalau ada shock seperti ini biasanya kalau kita terbiasa lagi. Jadi mudah-mudahan pengalaman baru lagi bagaimana bergerak cepat dengan beradaptasi cepat dengan lingkungan belajar, tugas-tugas. Jadi itu yang bisa saya ambil positifnya. Artinya semua diambil sisi positifnya. Kalau tugas-tugas apa? Tugas di LMS dari alhamdulillah aman. Ya, kadang ini mungkin satu tiga karena ini berjalan normal sesuai jadwal aman. Ini yang 1.4 karena ada perubahan jadwal, jadi kemudian semester jadi ini bertepatan kegiatan ini yang agak mungkin agak lambat. Jadi mungkin kalau ibu kenapa harus salah jadi berlari lagi yang belum dilaksanakan oleh bagaimana persiapan untuk dilaksanakan harusnya ada kemarin kan di kami itu atau koneksi antar selain kita mengkoneksikan semua modul itu mulai dari satu titik 4, apakah ibu sudah melihat bisa dilihat di Google saya sudah mengkoneksikan itu. Dari hasil koneksi itu kemudian muncul lagi ide. Iya. Nah, kemudian ternyata di dalam LMS itu
ada di situ diminta rancangan tindakan, diminta aksi nyata tindakan itu yang akan kita tampilkan. Ternyata tidak, ternyata ada dua aksinya, di mana diseminasinya ini kita memperlihatkan apa yang sudah kita kerja di aksi nyata di rancangan ini. Jadi ada dua aksi. Nggak bisa saya bilang ada video di dalam video. Direncanakan, apakah itu yang Dilaksanakan kemudian bagaimana hasilnya? Kemudian di Anak didik, anak didik ya. Ya, kemudian ada juga dibagikan lagi. Jadi untuk rancangannya kemarin karena ada di rancangan, jadi kalau mau laksanakan ini yang direncanakan, kemudian ada rancangan, kemudian akan kita bagikan. Bisa bisa tidak dia kita tidak sampai ke situ. Tapi satu contoh bahwa mereka cerdas. Iya dong. Masya Allah. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Jadi rencana materi mungkin secara umum saya akan gambarkan materi, tapi untuk contohnya ada dua contoh yang akan saya perlihatkan itu karena ada di restitusi itu yang akan saya tampilkan. Ini yang restitusi kemarin kami hubungi. Saya periksa hari itu bisa mendapatkan dari Lastri kan Jumat. Malam itu yang saya periksa semua. Nah, mereka terbuka, tapi ada suara dari kan hasil